Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soba. Saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa energi terbarukan lebih ramah lingkungan. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa menghasilkan listrik dengan emisi karbon dioksida CO2 yang sangat rendah atau bahkan nol selama operasinya. Sangat berbeda dengan bahan bakar fosil yang merupakan penyumbang emisi tertinggi yang menjadi penyebab utama perubahan iklim yang kita rasakan saat ini. Indonesia sebagai negara dengan emisi signifikan sangat membutuhkan transisi energi untuk mencapai target net zero emission di 2060. Yang kedua, sumber energi terbarukan melimpah dan berkelanjutan. Contohnya energi matahari. Ini melimpah di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun. Terus ada panas bumi. Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia loh. Itu sampai dengan 23 gigawatt. Terus energi angin. Potensi besar terutama di daerah pesisir dan dataran tinggi. Ini sangat cocok karena Indonesia banyak laut dan banyak pegunungan. Terus biomasa. Sumber daya ini tersedia secara alami dan dapat diperbarui dalam waktu singkat. Itu mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil yang terbatas dan menipis. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan lapangan kerja. Nah itu ya, ada beberapa sebagai contoh pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan dampak positif terhadap ekonomi lokal, seperti peluang kerja baru, pembangunan infrastruktur lokal, dan inovasi teknologi. Nah, ada beberapa tantangan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini. Yang ke-1 yaitu kebijakan regulasi yang belum konsisten. Seperti ambigu kebijakan. Kebijakan percepatan energi terbarukan masih ambigu dan sering berubah. Itu sangat menghambat investasi. Terus ada insentif terbatas, kurangnya dukungan regulasi yang kuat dan insentif fiskal yang menarik bagi pengembang energi besi. Selanjutnya itu ada kendala administratif. Implementasi di lapangan sering terhambat oleh proses perizinan yang kompleks dan berbelit. Terus yang terakhir yaitu revisi target. Target bauran energi terbarukan itu 23% pada tahun 2025. Direvisi itu diturun menjadi 17-19%. Menunjukkan ya ketidakkonsistennya. Yang kedua, infrastruktur dan pendanaan. Keterbatasan infrastruktur transmisi, sulitnya menghubungkan pembangkit energi terbarukan di daerah terpencil ke jaringan listrik Indonesia. Kita tahu sendiri, Indonesia itu banyak yang daerah masih terpencil dan masih jauh dari teknologi, sangat berbanding terbalik dengan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, biaya investasinya itu tinggi. Seperti pembangunan smart grid, sistem penyimpanan energinya, dan integrasi ke jaringan membutuhkan dana yang sangat besar. Yang ketiga yaitu ketergantungan pendanaan eksternal. Untuk proyek besar seperti ini, sering mengandalkan pinjaman atau investasi asing. Itu rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Yang keempat, akses pembiayaannya. UKM dan pengembangan lokal sering kesulitan mengakses modal awal untuk proyek energi terbarukan.
Nah, ini ada tabel bukti nyata hambatan transisi energi di Indonesia. Nah, peran kita sebagai generasi muda dan inovasi sangat kritis. Kreativitas dan semangat generasi muda yang didukung oleh inovasi teknologi akan menjadi pendorong utama percepatan transisi energi di Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, energi terbarukan adalah kunci masa depan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.